Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Bakar Umar wa Utsman wa Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimatu Zahra Sayyidina Jilani wa Adari wa Syafi'i an-Nabi Maliki Hambali Nawi Rabbi Jamil Bukala Hadisin wal Fuqara wal Mufassirin bi Masyarikil Ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmadi Syabaqim Qadda Muhammad Wali Wali Asuli Akburu Ijmain Sumaila arwahi walidina wa atina wa ajdadina masyaina wa jamil muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasilin al imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bilum bid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Masih halaman 21 ya. Al-kazibu wa yukrahul kazibu allazi la darara fihi amma ma fihi dararun paharamun mutlaqan wa mahallul karahati indan dipa'il hajati ilaihi fa ini tajazalika linahwi islahi zawjatin lam yukrah bal qad yajibu linahwi khalasi mazlumin ta'ayyana tariqan lahu ta'ayyana tariqan lahu kaza apadahu ramli fi umdati rabihi wal ghibatu patukrahu hay min haitsu saumu amma min haitsu zatuhu maharamun kama apadahu Barmawi. Ya, lanjutan bacaan kita ya, menjelaskan tentang yang membatalkan pahala puasa nih ya. Yang kemarin dalam hadis tuh ya, Nabi katakan ya, khamsun yupatirna shaima bitasdid itu ya, kemarin tuh ya, ada 5 macam yang membatalkan pahala orang yang puasa kita ya. Jadi yang puasa tuh ya pahalanya jadi batal, jadi nggak ada ya, karena ada 5 macam ini yang dikerjakan nih, kita lagi puasa. Nah, kita kerjakan 5 macam ini, salah satunya itu ya pahala puasa kita nggak ada kita ya. Nah, ada ya. Mana tuh yang 5? Nah, di sini dikatakan al-kazibu ya, pertama dusta, bohong gitu ya. Jadi ya kita puasa nih ya, kita bohong gitu ya. Nah, itu ya dapat membatalkan pahala puasa kita ya. Nah, payukrahul kazibu, maka dimakruhkan tuh bohong gitu ya, kita bohong nih makruh gitu. Allazi la darara fihi, yang bohong itu enggak jadi daruratin ya. Ya gitu ya, enggak daruratin, artinya enggak nyusahin, enggak nyakitin orang gitu ya. Kalau bohong tuh jadi nyakitin orang ya, nah daruratin orang, nah itu jadi haram gitu ya. Nah gitu ya. Nah ini enggak ya, jadi kayak kita bohong-bohongin ya, anak-anak kecil gitu, kita ini tuh awas ada gitu ya. Nah ya kan biasa gitu, kalau anak kecil kita nangis kan
ya kita bohongin tuh, ada apa tuh, ada hantu gitu, ya ada apa anda yang ditakut gitu, ada kagak kan itu bohongin tuh, jadi didiem kan gitu ya. Nah itu yang begitu kan, ya nggak darurat gitu, ya. Nah itu nggak apa-apa. Nah kalau darurat tuh kan membuat jadi orang gitu bohongin, orang jadi apa, ya jadi sakit hati gitu, ya. Dibohongin, ada orang gitu lagi dibagiin sembako kan gitu, ya. Nah gitu bohongin di pada jalan sono, katanya sono sialan ya, bohongin. Nah, itu darurat tuh jadi haram nyakitin orang gitu ya. Nah artinya gitu ya, jadi ya makruh nih ya bohong tuh allazi la darara fihi yang nggak bawa darurat tuh. Amma ma fihi dararun faharamun mutlaqan. Adapun kalau bohong tuh ya membawa darurat itu secara mutlak itu haram. Ya, karena nyakitin orang kayak tadi kan gitu. Ya, kita bilangin ada ini gitu ya. Nah, di dalam sono nyampe sono kagak ada apa-apa kan itu. Gitu ya. Nah, itu ya mutlak tuh haram katanya gitu ya. Nah, itu. Nah, wa mahallul karahati indan tifail hajati ilaihi. Ya, bohong tuh yang enggak ada hajat itu kalau intifail ya bohong yang makruh itu kalau ya enggak ada hajat padanya, artinya enggak butuh enggak apa ya kita datang bohongin aja gitu ya. Nah itu berarti ya nah makruh tuh katanya. Nah Pak ini saja zalika kalau sekiranya tuh bohong itu butuh ya emang butuh nih pakai bohong gitu ya. Nah seperti apa kok perlu bohong? Nah di sini li islahi zaujatin ya untuk membuat islah, membuat baik hubungan suami istri gitu ya. Kita sama istri kita supaya enak, supaya apa tuh ya, jadi supaya jadi nggak marah, nggak kesel sama kita. Nah kita bohongin gitu ya. Bohongin apaan ya, umpama dimasak gitu nggak enak ya gitu, keasinan lah apa, ditanya gimana, enak gitu ya. Nah itu kan untuk islah tuh. Nah itu boleh tuh gitu ya, boleh gitu ya. Nah karena supaya dia senang kan gitu ya. Wah kalau kita kata wah apaan ini asin gini gitu nggak bisa masak loh gitu ya kan ribut ya. Nah ya, nah jadi ya buat itu tuh ya buat gitu anu tuh ya islah tuh buat supaya jadi bagus, senang, disenang gitu. Mak kecilin mak dikit mak gitu. Nah tuh ya li islahi zaujatin tuh ya. Nah ya untuk islahi zaujatin tuh ya buat islah ya, kepada ya, istri itu ya suami istri itu ya. Nah gitu ya nggak apa-apa gitu ya tuh ya yang boleh kita ya kita berbuat ya dusta tuh gitu ya. Nah tuh ya tuh ya ya. Nah ya gitu istilah zatin. Nah itu lam yukrah katanya nggak makruh ya berarti boleh gitu. Nah itu kan ya. Nah ya gitu ya. Bal qad yajibu linahwi khalasi mazlumin ya bahkan juga bohong itu boleh jadi wajib katanya ya. Nah, jadi wajib tuh. Nah, mana? Ya, linahwi khalasi mazlumin. Ya, karena untuk menyelamatkan orang yang dizolimin. Kita bohongin. Ada orang nih diuber-uber orang, ya, mau dipukulin kan gitu. Ya. Nah, digumpet tuh atau kita tahu tuh di mana dia tuh jalannya, ditanya, "Pak, lihat sana gak?" gitu. Ya, jalan mana? Nah, kita bohongin, jangan kita bilang no jangan sono gitu ya. Nah kita bilang sono jangan sono kan gitu ya. Nah itu yang begitu wajib
gitu ya. Kalau gitu ntar dia dipukulin atau di apa tuh ya gitu. Umpama orang mau nagih utang sama dia gitu, nah digumpet nggak ada, dicari mau digebukin nggak bayar nih, nah gitu. Nah ya ditanya gitu di waktu itu kan, nah kita jangan kata nu dia nu ya jangan gitu ya. Nah senete ya tuh untuk ya linahwi khalasin majlumin tuh ya untuk menyelamatkan ya orang yang dizolim. Nah ta'ayyana tariqan lahu ya yang ditentukan ya gitu ya. Nah, ya jalannya tuh ya ditanya tuh jalannya kemana gitu ya. Nah itu yang begitu boleh tuh ya. Nah ya. Nah tuh ya gitu. Nah tuh ya gitu. So yang namanya untuk ya nggak apa wajib tuh nyelamatin. Ya kaza ma apa dahu romli fi umdati rawi ya begitulah apa yang dijelaskan oleh Imam Romli di dalam kitab Umdatur Rawi ya gitu. Kekecilan mah nggak dengeran gitu. Nah itu ya gitu. Nah satu yuk ya, jadi kalau lagi puasa ya jangan bohong ya. Jadi kalau kita bohong tuh, nah itu jadi hilang ya pahala puasa kita, nggak batal ya. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal batal karena Nabi ya dalam sabdanya ya bilang khomsun yupatir, nah gitu ya. Nah itu ya membatalkan gitu ya. Nah itu ya. Jadi membatalkan apa ya? Kata Imam Ahmad ya itu yang dibatalin pahala ya apa puasa ya kata Imam Ahmad. Tapi Imam Syafi'i bilang pahalanya yang enggak ada gitu ya. Nah itu ya. Yang kedua yang dapat membatalkan pahala puasa al-ghibatu yaitu ghibah, ngomongin orang. Ya, yang dalam hadis Nabi katakan ghibah itu zikruka akhaka bima yakrahu. Ya, kita ngomongin ya teman kita, saudara kita ya yang kalau dia tahu tuh kita ngomongin dia nggak senang, dibenci itu ya. Nah, itu ghibah namanya. Ya, jangan apa yang ada gitu ya. Kita ngomongin tuh. Nah gitu ya, yang ada pada dirinya, hartanya, anaknya atau apanya semua tuh. Jadi kalau kita ngomong dia tahu ya gitu kita ngomongin. Nah itu namanya ghibah. Nah kalau yang kagak gitu ya kita omongin yang ada sama dia itu jadi buhtan ya fitnah gitu ya. Nah ini ghibah nih. Patukrahu min haitsu saumu, maka makruh tuh dari sisi puasa ya. Kita lagi puasa ya, kita ghibah gitu ya. Nah, itu makruh enggak boleh gitu ya, hilang pahala puasa kita ya. Nah, artinya amma min haitsu ya zatuha faharamun, adapun dari sisi zatnya ya. Ghibah itu, ghibah sendiri hukumnya itu adalah haram itu ya. Nah itu ghibah itu yang namanya ghibah, nah itu hukumnya haram gitu ya. Nah itu ya jatuh kama taqaddama sebagaimana yang telah lalu ya. Ini ghibah adalah kerjaan yang paling enak, paling ringan ya, paling gampang ya, tapi ya dosanya juga paling gampang ya. Ah ya, minta maafnya yang susah gitu ya. Karena dengan kita ghibah ini ya, amal ibadah kita itu ya bakal diambil sama dia. Itu ya. Kalau kita nggak minta istighlal ya, nggak minta halalin apa, nggak minta maaf sama dia ya. Menghibah itu sekalipun tuh orangnya udah mati ya, udah mati tuh kita ceritain gitu ya, jelekan dia apa gitu ya, orang udah mati tetap itu masih ghibah. Hanya kiparatnya tuh untuk menutupin ya daripada ghibah itu ya, Rasulullah tuh ya dalam hadisnya suruh ya kita tuh bacain tuh ya, kalau orang yang udah mati ya kita baca Fatihah
kulhu palak birobinas, kita ya hadiahkan tuh pahalanya kepada orang yang ya kita gibahkan tuh ya. Itu ya kita ceritain nih orang yang udah mati ya, si anu dulu masih hidupnya gini gitu ya. Nah kita ceritain tuh, nah gitu, nah itu gibah dosa. Kalau kita nggak ini nama dia tuh istighfarin buat dia ya, nanti kita disuruh dituntut tuh ya. Kalau pakai umum Ustaz, waliman hakun alayya gitu. Iya. Boleh. Ya boleh, itu udah istighfar kan. Gitu ya, kita istighfar. Nah, itu yang paling ya gampang dah. Astagfirullahalazim li walidayya wali ashabil hukuk gitu ya. Buat ashabil hukuk, orang yang punya hak sama kita. Nah, itu ya. Nah, itu mesti kita begitu ya, supaya jadi dia enggak nuntut ya sama kita nih gitu ya. Nah, itu ya, itu ghibah gitu. Nah, terus lagi yang ketiga yang membatalkan nih pahala puasa, an-namimatu. Namimah. Apa namimah? Wahia sa'yu bainan nas bil ifsad. Ya, itu berusaha ya, cari itu kejelekan-kejelekan ya dari orang lain ke orang lain dengan tujuan ya merusak. Ya, dari si A ke B ya, kita dengerin omongan sono, omongan si A kita bawa ke si B gitu ya. Nah, supaya itu hubungan antara A sama B renggang nih ya, enggak bagus ya. Nah, kita disuruhnya islah tuh ya, baina akhawain, antara persaudaraan ya, buat islah. Nah, sekarang kita bikin ya dia jadi jauh nih gitu ya. Nah, ya omongan dari sono yang enggak bagus tuh ya kita sampein sama dia. Gitu. Itu namanya namimah. Ya, buat orang jadi ribut ya, jadi nggak bagus hubungannya tuh ya. Ya ini jangan ya. Nah, ya satu perbuatan yang nggak boleh dikerjain. Nah, kalau kita lagi puasa nih gini ya, nah kita bawa tuh omongan-omongan gitunya. Kalau ada omongan tuh yang nggak bagus tuh buat sampai kepada orang lain, jangan kita sampein ya. Itu ya, buang aja tetap ya, kita jangan sampein. Kalau disampein jadi bakal ribut, bakal jadi ya, nah ya rusak tuh hubungannya kita ya. Nah itu ya, itu namimah namanya gitu ya. Nah sa'yu itu ya bainanas bil ifsad patukrahu li ahli saumi ya, makruh tuh ya karena lagi puasa, li ajli saumi karena kita lagi puasa. Nah kita ngomong-ngomongin begitu tuh, bawa omongan ya seanu gini-gini gitu ya. Nah tuh ya, watu khramu min haitsu zatnya, min haitsu zatuha, dan diharamkan dari sisi zatnya. Namimahnya sendiri itu hukumnya haram. Nah sekarang kita lagi puasa, kita kerjain. Nah itu ya, jadi makruh gitu ya. Nah ya, nggak boleh kita ya. Nah itu ya. Ya min haitsu zatiha paharamun kama apa dahu kama qalahul Barmawi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Barmawi ini gitu ya. Ya wan namimah tuh ya kama taqaddama ya gitu ya, bisa dia kama taqaddama. Wal yaminul kadzibah ya, yang keempat ya yang dapat membatalkan pahala puasa yaitu sumpah bohong, sumpah palsu ya. Wa fi riwayatin al yaminul fajirah ya, dalam riwayat yaitu sumpah yang dusta ya, fajir ya gitu. Wahia yaminul gumus, yaitu sumpah ya gumus ya. Gumus tuh bifathil ghin ya, bacanya gumus ya. Ya gomin li'annahu tugmisu sahibuha fil ismi, dikatakan gumus itu karena ya itu karena menyelamkan. Ghamasa tuh arti kata ghamasa tuh nyelamin ya, karena menyelamkan tuh ya orangnya itu ya yang berbuat tuh sumpah itu fil ismi, yaitu dalam perbuatan dosa. Jadi kalau kita sumpah nih bohong, itu namanya ya yaminul gumus. Nah kita tuh sumpah, kita nggak tahu nggak ngapa ya disuruh sumpah, kita sumpah aja ya. Benar lo tahu, iya gue sumpah gitu. Nah terus kita ditenggelamin di dalam dosanya, disebut yaminul gumus gitu ya, sumpah ya demi Allah ya emang gua tahu nih gitu, padahal dia
Nggak tahu mandi suruhin doang kan ngomong gitu kita ya. Nah tuh ya, ini lagi puasa nyumpah begini ya, gitu nggak boleh. Ini biasanya kalau orang-orang yang bertengkar apa semuanya begini ya, perebutan ya. Ya kalau kita sekarang nggak ada dah yang udah begini-begini ya, paling ada ghibah tuh, namimah dah tuh yang sering. Karena apa ya, yang namanya ghibah dan namimah itu ya, kalau kita duduk ngobrol itu udah pasti ada dah ya, omongan-omongan tuh ya, dari sana tuh ya, begitu. Hanya Nabi ya larang tuh, kapa bil mar'i isman ayyuhaddisa bikulli ma sami'a ya, kata Nabi itu cukuplah buat seseorang itu dosa ya, dosanya tuh ya dia cerita apa yang dia dengar. Jadi kalau kita dengar tuh ada omongan dari orang begini-begini, kita cerita lagi sama orang ya, saring dulu. Ya, jadi kalau orang tuh cerita sama kita begini-gini, jangan sampai dulu sama orang gitu. Tuh jadi bisa jadi nanti jadi namimah, jadi ghibah kan itu. Hanya kita kalau dengar orang ini gitu, saring dulu dah. Ya bener gak gitu. Ini kita begitu dengar ada berita tuh orang gitu langsung aja sebarin gitu ya. Kayak kemarin mau pemilu kan begitu banyak penyakit. Iya. Gitu ya, ada orang cerita nih gini, nah gitu ya, nah ya ngomong dah gitu, jangan tuh ya, nah gitu ya. Nah terus ya gifatil ain ini sahibuha fil ismili annahu halafa kaziban, karena orang itu bersumpah dengan dusta ala ilmin minhu, atas yang dia tahu nih ya perbuatannya tuh ya gitu ya, disumpah tuh, dia nggak tahu nih disuruh sumpah, nah disumpah, nah itu kan dia tahu nih, padahal gua nggak tahu, nah disuruh disumpah, nah, atau kita sumpah tuh, nah itu berarti ya, nah rumus tuh gitu ya, nah ya hati ya. Nah terus yang kelima, wan nazru bisahwatin ya, nah memandang dengan syahwat. Ya, ini lagi puasa, ngelihat ya, kita ngelihat ya dengan ada syahwat gitu ya. Ngelihat apaan aja nih? Wafi riwayatin, dalam riwayat katanya bukan an-nazru wal qiblatu. Ya, gitu. Dalam riwayat tuh katanya bukannya ngelihat, qiblah. Qiblah tuh mencium ya. Nah, itu ya. Ada payukrahu li ajli saumi ya, dimakruhkan tuh memandang dengan syahwat karena puasa kita ya. Wa yahrumu min haitsu zatuhu, dan haram ya dari sisi zatnya mandang itu, ngelihatnya aja udah haram gitu ya. Nah lagi puasa, nah jadi makruh tuh gitu ya. Nah gitu ya, min haitsu ya zatu bil ijma'i, ini dengan ijma' ulama ya, para ulama mengatakan an-nazru bisahwati itu ya dapat membatalkan pahala puasa gitu ya. Nah itu ya gitu ijma', hatta yahrumu an-nazru likulli ma la yajuzul istimta'u bihi ya, sehingga kita ngelihat nih, dia ngelihat setiap barang sesuatu yang nggak boleh dia istimta tuh ya, bersenang-senang ya, kita lihat nih ya, yang nggak boleh kita ngelihatnya tuh dengan istimta tuh, dengan senang-senangnya dengan ya suatu itu, walau jama, dan sekalipun benda beku ya gitu ya, benda beku ya kita lihat dengan syahwat, nah, itu ya haram itu ya. Nah lagi puasa ya batalin pahala puasa itu ya, sekalipun jama. Dan nah contohnya apa yang menanya beku, ka'ayyan zura ilal amudi ya gitu, bisahwatin ya, seperti dia lihat tiang, ada tiang ya, kita lihat dipandang gitu dengan syahwat. Nah itu haram itu ya, lihat tiang ya, atau pohon pisang
Ya, pun pisang kita liatin tuh montok banget si pun pisang. Itu ya. Nah, tuh ya, itu haram. Ya. Dengan ngebayangin sih. Iya bayangin. Ngebayangin. Nah, ya dengan syahwat. Nah, kalau yang dikatakan syahwat apa? Nah, di sini wadobitu syahwat, ya, catatan tuh yang dikatakan syahwat tuh gimana? Ya. Ya ukurannya wahia ayan zura payal talizu, ya, yaitu yang dikatakan syahwat dia ngelihat suatu merasa enak, itu namanya ada syahwat. Ya kita lihat gitu nih, tuh tadi kayak tiang gitu, ya gitu, ya apalagi tiangnya diukir gitu cakep cepil. Kan gitu kita lihat ini ya. Nah, kita liatin tuh cakep, enak gitu ya. Tuh apaan aja. Apalagi tuh macam patung-patung yang itu tuh. Ya, yang diwat apa tuh? Wat baju. Ya, wat baju tuh yang setelan, yang apa ya. Ada yang perempuan, ada yang laki kan. Gitu. Nah, kita liatin tuh, enak dah. Nggak mau berhenti ngeliatinnya. Nah, itu namanya syahwat. Ya, karena enak ngeliatinnya. Gitu ya, begitu kita lihat tuh nggak mau buru-buru pindah, ya nggak jalan, liatin aja dari atas sampai ke bawah, liatin gitu ya, itu namanya syahwat enak gitu tuh ya, itu yang namanya dobitus syahwat gitu ya, catatan syahwat begitu, jadi lihat enak gitu ngelihatnya gitu ya. Hah? Lihat makanan ya sama yang gitu. Cuma makan tuh lihat makanan gitu, mari mulut kita ciplak-ciplak. Pantasnya nih enak banget gitu. Ini lagi bulan puasa jangan nongkrong di apa tuh. Ya, di 4 restoran 4 ini gitu. Dipajang gitu liatin aja. Gitu. Ya, liatin tuh ya, restoran tuh yang udah dipajang gitu kan. Ini ada ikan ini kediri gitu. Ya, kita liatin dan nih ya, mari ciplak-ciplak mulut kita. Ya, enak nih pantasnya. Gitu ya, gitu ya, nah gitu ya, nah, hanya ya para ulama ya salaf dulu tuh nggak kasih tuh beli makanan ya yang udah dipajang gitu ya, makanan yang dipajang gitu, kenapa kurang berkah? Ini kan hampir bayangin tapi akhirnya dibeli bakal ntar gitu. Hah? Ya akhirnya dibeli. Iya gitu. Ya, ini ulama-ulama tuh nggak kasih tuh. Gitu beli makanan tuh yang udah dipajang-pajang begitu. Ya. Nah gitu. Kenapa nggak berkah? Nggak berkahnya ngapa? Karena mata orang-orang fakir, orang yang nggak mampu ngelihat gitu udah apa? Kepengen. Ini kan kalau yang nggak mampu gitu. Ya, ada makanan tuh di restoran atau apa gitu. Lihat ada ikan cumi gede, ya, ikan udang, ya, piting. Ada gitu kan, diliatin aja pantasnya tuh, ya itu, ini nggak kuat beli, iya diliatin aja. Nah kita yang punya duit beli gitu, ya. Nah itu, ya ulama dulu tuh nggak dikasih, kurang berkah, nggak berkah, yang gitu, beli yang tertutup, itu, ya, yang nggak kelihatan, itu, ya, karena mata orang fukorok itu, ya nggak lihat, kalau yang ditutup, nah kalau yang dipajang, ini liatin gitu, ya. Gitu pinggir jalan gitu ya, terus liatan itu liatin aja di derek aja di situ, dia mau beli kagak punya duit tapi hatinya pengen ya diminta nggak bakal dikasih kan gitu ya, ya tuh ya, jadi dia sambil jalan tuh pikirannya situ kan tuh ya, jadi tuh mata fukorok itu artinya udah jatuh ke situ tuh ke makanan ya, sehingga tuh Allah cabut ya keberkahannya gitu ya. Jadi kalau kita makan kita apa gitu nggak ada terasa kelezatan apa tuh ya, karena udah keambil kesedot ya itu tuh ya. Nah ini ya, jadi jangan sampai kita lagi puasa ini ya memandang nih suatu pandangan yang membawa ya, syahwat nih gitu ya. Nah gitu ya, gitu. Jadi dobitus syahwat itu ayan zura payal talizu ya, maka dia ngelihat, maka payal taliza tuh dia merasa senang. Kama apa dahul bajuri ya, sebagaimana yang diberikan paham oleh Imam Al-Bajuri. Wayun dabu tarku syahwati nafsin mubahatin
ya, dan juga disunatkan nih kalau lagi puasa tinggalkan tuh syahwat, keinginan, hawa nafsu yang mubah, ya, tinggalin gitu ya. Nah ya lagi puasa nih, jadi hawa nafsu yang mubah tuh ya yang boleh kita lihat, tapi ya nah kita jangan kerjain gitu ya, yang mubah ya gitu ya, lagi mubahin tuh. Nah seperti mana? Kasam mirihana, ya, seperti mencium bunga, ya, wangi-wangian, kembang, gitu. Lagi puasa tuh, gitu, ya, minyak wangi, gitu, ya, itu kan mubah, boleh, gitu, ya. Lagi puasa pakai mubah nggak apa-apa, tapi jangan nyium mulu, ya, lagi puasa, aduh, itu. Ya, laga ada bom, umum kan wangi, ya, baunya tuh yang udah matang, iya kan bau itu santer baunya, enak gitu, aduh, ya, itu, ya, jangan, tuh kan mubah, ya, jangan lagi puasa tuh yang begitu, ya, boleh aja nggak apa-apa, tapi tinggalin, gitu ya. Rehan tuh, ya, rehan tuh wangi-wangian, kembang wangi, minyak wangi atau apa tuh, yang wangi tuh lagi puasa tuh begitu. Hanya kalau lagi puasa, ya, jadi kita ya dimakruhkan tuh, ya, nah, ya, lalu tuh nyium-nyium bau-bau yang wangi, gitu, ya. Nah kalau kayak sekarang dari Jumat, nah kan sunat tuh pakai minyak wangi, ya pakailah, ya, jangan terlalu, ya, banyak terlalu ini gitu, asal ya ngilangin bau keringat aja dah gitu ya. Nah, ya tuh rehan tuh aulam sihi atau menyentuhnya, ya, itu minyak wangi tuh oles-olesin gitu, nah itu cium itu ya minyak wangi, ya, oh ya makruh tuh ya itu ya. Nah, lagi apa nih? Lagi puasa tuh. Gitu lamsi. Au nazri ilaihi atau ngeliatin aja tuh. Liatin aja. Ya. Gitu. Ya, ini ada apa tuh? Ya, kembang. Itu, ya, minyak wangi, ya, atau buahan tuh yang wangi. Nah, kita liatin aja gitu. Ya. Enggak cium sih. Ya, kan kita liatin aja. Ya, pantasnya enak nih, itu buat berbuka, itu, ya, oh, ya, nah, tuh ya, oh, nazri itu, ya, nah, kenapa tuh, ya, kita nggak dikasih tuh, ya, cium-cium yang begitu, yang mubah, yang boleh, ya, kita cium gitu lagi puasa nih, li'annahu sirrus saumi, karena itulah rahasia puasa. Yang namanya rahasia puasa itu menahan, ya, hawa nafsu itu. Kan hawa nafsu kita kan enak, demen, yang begitu kan, ya, lagi puasa tuh, ya, ngendus, ya, yang enak, yang wangi, itu ngeliat, yang enak, yang, ya, senang gitu kan. Nah itu tinggalin tuh, ya, karena kita lagi ibadat, lagi puasa, itu, ya, itu rahasianya sirrus saum kita, ya. Wal maksudul a'zam minhu litan kasira nafsahu anil hawa, dan tujuannya yang terbesar dari puasa ini untuk menghancurkan keinginan hawa nafsu, ya, kan tujuan daripada puasa kita ini, tujuan besarnya tuh untuk ngelawan, ya, artinya ngancurin hawa nafsu, kita ngelawan tuh hawa nafsu, itu tujuan puasa kita. Nah kalau kita tuh, ya, ikutin tuh kemana hawa nafsu, nah situ sama juga nggak puasa, ya. Jadi suruh tuh, ya, hindarin gitu, ya, itu makanan lah apa semua tuh, ya, nah yang begitu tuh karena tujuan puasa itu nahan, neken hawa nafsu itu, ya, kan kalau hawa nafsu kan pengennya yang apa, yang enak-enak aja kan, yang enak, yang apa gitu. Nah sekarang kita ngelawan gitu, ya, baik jangan, ya, ngikutin
hawa nafsu gitu ya. Nah ya karena ngikutin hawa nafsu itu termasuk satu ya perbuatan yang dapat merusak ya ibadah kita itu ya tuh ya. Nah tuh ya gitu maksudul azam tuh ya litan kasira nafsahu anil hawa wa taqawwiya ala taqwa dan supaya menjadi kuat ya untuk ketakwaan kita. Takwanya kita itu jadi kuat karena kita bisa ngelawan hawa nafsu. Ya. Ini tujuan puasa kan Allah bilang apa? La'allakum tatakun suruh kan? Ya, Allah bilang tuh kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ya. Ya tuh la'allakum tatakun tuh agar supaya kamu menjadi takwa. Kan gitu. Nah, jadi supaya kuat ketakwaan kita ini, nah ngelawan lah. Itu ya, hawa nafsu kita gitu. Ya. Nah, tuh ya, litaqawiyat tuh. Ya, gitu ya, alat takwa. Bikapi jawarihi yaitu dengan jalan ya, menahan ya anggota tubuhnya antana wulima tastahihi yaitu memakan ya atau mendapati sesuatu yang diinginkan hawa nafsu ya kita tahan kita tekan nih hawa nafsu kita ini ya nah jangan sampai ya ngikutin nah caranya nah itulah ya kita jauhin tuh kita ya nah tuh ya nah, gitu ya gitu ya jadi ya apa bikapi jawarihi antara ulima tastahihi nah di samping itu lagi liyatafarraga lil ibadati ala wajhihal aqwali ya nah supaya memberikan kesempatan tafarrug ya parokok ya kosong artinya memberikan kesempatan buat kita ibadat ala wajhihal akmal atas jalan ibadat yang sempurna ya jadi kalau kita ngelawan tuh hawa nafsu kita nah kita bisa ya jalanin ya ibadat yang sempurna gitu ya coba kalau kita ikutin keinginan hawa nafsu kita nih makan minum apalagi mandang apa semua tuh gitu. Nah untuk kesempatan ibadat susah ya karena kita kedorong dengan ya keinginan hawa nafsu pengen ini pengen ini. Nah mana coba kalau kita tekan enggak boleh dah sama sekali. Nah waktu banyak jadinya buat untuk laksanakan ibadat tuh ya. Itu ya karena Allah ya jadikan bulan Ramadan ini ya untuk ya nah, cari kebaikan yang paling banyak gitu ya nah tuh ya gitu takatnya neken tuh litafarruganya lil ibadata ala wajhi al akmal zahiran wa batinan baik secara zahir atau batin ya kita bisa laksanakan tuh ya ibadat yang sempurna dengan ngelawan hawa nafsu kita ya jadi hati kita tuh nanti kalau kita nawan hawa nafsu gitu hati kita tuh jadi ya fokus tuh ya dalam ibadat ya nah badan kita juga nggak sibuk ya coba kalau kita ngikutin keinginan hawa nafsu badan kita nih ya zahir kita sibuk ya cari sono cari sini karena kita ingin ikutin gitu kan hawa nafsu gitu kita pengen makan nih yang enak kan gitu ya ikutin hawa nafsu nih gitu nah ini kan kita jalan bergerak kan jalan sono jalan sini cari gitu nah hati kita juga bakal jadi sibuk tuh nah coba kalau kita tahan gitu ya nah itu jadi ada tuh badan kita nggak perlu jalan sono kemari cari gitu ya. Nah juga hati kita tuh dikosong kita mau ibadat kita zikir baca Quran nah gitu ya jadi ya enak nggak mikirin coba kalau gitu hati kita mulut kita baca Quran hati kita nah ya sono nyari mikirin makanan lah apa semua gitu ya tuh, ya jadi nggak bisa kita sempurna tuh di dalam ya melaksanakan ibadat gitu ya kalau kita ya ikutin nih ya keinginan hawa nafsu tuh ini hawa nafsu yang mubah ya nah itu ya dalam rahasia puasa tuh harus ya ditekan dijaga ya padahal kan kita makan yang enak-enak kan dibolehin ya Allah suruh makan kulu minat thayyibati
ya makanlah kamu yang enak-enak halalan toy iba kan gitu. Nah tapi lagi puasa, nah jangan ngikutin. Emang bawaannya puasa kan gitu kan, itu ya pengennya tuh yang apa? Enak-enak aja kan, buat buka, buat nyaur kan gitu, ya itu. Ini beda kan, bulan waktu kita puasa menyerap puasa kan, iya gitu. Nah, hawa nafsu kita kalau lagi mau puasa nih mau nyaur, membuka, kalau makanannya kagak enak, ya ketarik gak? Kagak kan, gitu. Dibangunin nyaur kan segen-segenan, karena makanannya kagak enak, gitu. Coba kalau nggak puasa, ya sikat aja udah, apaan juga an, nggak puasa ini tuh, ya deh. Seharusnya kita bulan puasa tuh. Ya nggak boleh begitu, gitu ya. Inilah hawa nafsu kita tuh, ya selalu didorong tuh, ya buat seno supaya jadi kita nggak dapetin ya ibadah yang ya sempurnanya tuh kita bisa ya. Nah inilah ya yang dapat membatalkan ya pahala puasa tuh. Jadi ada 5 macam tuh ya. Pertama al-kazib, yang kedua ghibah, yang ketiga namimah, yang keempatnya al-yamunul kazib ya sumpah ya palsu, dan yang kelima an-nazru bisahwatin itu ya. Inilah 5 macam tuh ya dalam kita puasa ini ya, sebaiknya kita jaga supaya kita masuk bilangan puasa khusus, puasanya orang soleh gitu. Nah kalau kita nggak jaga nih yang begini, itu kita masuk dari puasanya umum tuh. Kemarin kan puasa tuh ada 3 kan, ada puasa khusus ya, ada puasa umum ya, awam. Nah ada puasa khususil khusus dan puasa khusus. Nah kalau puasa umum hanya sekedar nahan ya lapar dan haus ya gitu, dari pagi nyampe sore nih, dari subuh nyampe maghrib kita tahan diri kita tuh nggak makan nggak minum ya, tapi panca indera kita nih yang 7 tuh mata kuping mulut, nah itu kita lepas saja ya, kita nggak perhatiin. Nah itu berarti kita puasa, tapi namanya puasanya puasa umum yang kagak ada pahalanya tuh, teman gugur kewajiban ya, nggak dosa gitu ya. Namanya gugur kewajiban tuh gitu, nggak dosa. Jadi kita puasa nih, puasa kita begitu ya, pokoknya nggak makan nggak minum udah kan gitu ya, udah. Tapi sih mata apa ngomong apa sembarangan aja, gibah ngapa ngobrol itu ya. Nah itu ya berarti kita ya kerjain puasa gitu ya. Nah ya nggak apa tuh ya, nggak batal gitu ya, tetap tuh puasa, tapi nggak ada nilainya. Ini yang Nabi kata kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak ada nilai puasanya kecuali haus dan lapar dan haus tuh ya gitu ya. Nah tuh ya yang begitu tuh puasa am. Nah ya, nah kalau puasa khusus kemarin, nah itu kelas ya, nah orang atas dah ya, lain lagi itu dijaga tuh ya, hatinya itu ya nggak akan ya menyimpang keluar daripada ingat pada Allah. Itu tuh puasa orang khusus ya. Jadi dari subuh sampai maghrib itu hatinya hanya pada Allah aja, nggak ada yang dipikirin tuh masalah dunia, masalah apa semua nggak ada dah di hati dia tuh, nggak terlintas, nggak ada ya. Nah kepengenan tuh udah habis tuh ya kelas dia dah. Nah kalau kelas kita nih, ini kita usahain yang ini nih ya, kalau puasa al khusus nih. Nah supaya kita dapat nilai puasa kita nih ya. Nah dari pagi sampai sore tuh ya kita tahan tuh lapar. Nah supaya dapat nilai puasa gitu ya. Nah itu jangan kita jaga nah panca indera kita nih ya. Nah gitu ya, jaga tuh mata nih ya. Ini 5 kerjaan ini ya, jangan sampai tuh yang membatalkan puasa ini, jangan sampai ada lagi kita lagi puasa nih ya, lagi puasa tuh kita ya kerjain tuh ya. Nah kalau salah satunya yang kita kerjain itu jadi ya batal tuh puasa kita, artinya nggak dapat nilai puasa yang sempurna gitu ya. Nah tuh ya, nah jaga daya ini buat puasa
umum ya, puasa khusus nih ya, puasanya orang-orang soleh gitu. Nah ya, nah kemudian berikutnya wamin tamami saumi, dan sebagian untuk kesempurnaan puasa, supaya puasa kita sempurna nih kita ya. Apa tuh? Taharril iftar ya, itu dia menjaga, memperhatikan waktu berbuka. Ai qasadahu, nah itu dia menuju ya, ya tahari itu waktu iftar ala halalin, yaitu atas makanan yang halal. Jadi kita sengaja kita ya tahan tahari ya, nah, gitu ya, kita usahain tuh ya kalau mau berbuka ya supaya sempurna nih ya puasa kita. Nah itu kita usahain supaya iftarnya nih, bukanya itu dengan makanan yang halal gitu ya. Ai suwari, yaitu halal suwari ya, bukan la halalu sirpi ya, bukan halal sirpi ya, karena ada dua nih, ada halal suri, ada halal sirpi ya. Kalau suri itu bentuknya halal gitu. Nah kalau sirpi itu emang murni halal ya dari dasarnya itu ya. Nah kalau yang halal sirpi ini ya, nah kita selidikin tuh ya gitu. Jadi kalau kayak orang ngasih apa nih ya makanan itu mau kita kirim buat nih buat buka cep nih, nah tanya dulu ya ini dari mana gitu ya, tuh tanya tuh dasarnya di mana gitu ya, mau dari mana dia gitu. Wah gue dikasih dari si Ano dari mana gitu. Hanya tuh namanya halal sirpi gitu. Nah kalau halal suri, nah itu tadi ya, jadi dikasih nih, ambil ya, karena kan halal kan gitu ya. Nah tuh ya, jadi kita nih usaha ya di dalam kita berbuka nih waktu puasa itu dengan yang halal ya, suri nih ya, supaya benar-benar halal nih gitu ya, gitu. Jangan sampai ya kita makan nih masuk ke perut kita ini makanan yang nggak halal, karena kita puasa ya menahan dari makanan yang halal ya, kan kita puasa menahan diri dari makanan yang halal kan. Ya, ada makanan kita kan di rumah, ada nasi, ada apa nih, udah subuh, ya ginari, ya, ada ngeletak kita apa? Kita nggak mau makan, karena apa? Puasa, halal gak tuh? Halal kan? Ya, kita yang beli, kita yang cari kan, halal kan? Kita nggak mau makan, begitu berbuka, ya, jadi kita nahan makanan yang halal, ya kita berbuka dengan makanan yang haram. Balik gitu ya, ini jangan sampai begitu ya. Nah supaya ini dikatakan tamamus saumi itu ya. Nah jadi ada halal suri, ada halal sirpi. Pal halal suri yang dikatakan halal suri ini huwa malaya lamu asluhu ya gitu ya, yaitu kalau yang halal suri itu ya sesuatu barang yang tidak diketahui dasarnya. Ya kita nggak tahu nih dari mana ya, cuman orang kasih sama kita, orang bawain gitu ya, ada nasi bok nih kan gitu, ada nasi bok ya, ada ayam bakarnya, ada ayam goreng atau apa dah macam-macam gitu, kasih dah nih gitu. Orang kasih halal gak? Halal, orang kasih ambil tuh halal suri. Tapi dia dari mana nih ya, kita nggak tahu ya gitu ya, kita juga enggak selidikin gitu ya. Nah halal tuh gitu ya. Nah layuk lamu asluhu ya tuh ya, lakin ma'a sukunil qalbi ilai, akan tetapi hati kita tenang ya waktu nerimanya tuh, orang kasih hati kita girang kan, senang kan, nah, halal. Kalau hati kita tuh nanya-nanya, nah itu belum. Ya, ini yang Nabi katakan tuh albirru husnul khuluq wat ma'anna bihil qalbu. Ya, itu yang namanya tuh baik, bagus, ya itu ya husnul khuluq. Ya, gitu akhlaknya bagus.
Artinya kita kan dikasih sama orang kan cakep tuh kan gitu. Watma'anna bihil qalbu, hati kita nih tenang. Ya, begitu dikasih kita enak, nggak ada tanya-tanya, nggak ragu, kan gitu. Nah, tapi kalau yang namanya wal ismu kata Nabi, maha kafi nafsika watarad dada wakarihta ayat tali'a alaihin nas itu. Nah, kalau yang namanya tuh ya nggak benar tuh, ya dosa, ya itu ada apa tuh? Ya, wal ismu maha kafi nafsika, yaitu yang ragu-ragu di hati kita nih. Ya, watarot dada bolak-balik gitu ya. Nah, wakarita ayat talia alaihin nas, dan kita ya benci ya, kita nggak senang kalau ada orang yang lihat itu namanya dosa tuh, nggak halal itu. Nah, kalau tadi albiru husnul khuluq ya, watma'anna bihil qalbu nih bagus. Nah, hati kita tenang. Nah, kalau yang namanya dosa, nah itu hati kita tuh ya nggak tenang gitu. Wal ismu mahaka tuh fi ya nafsi kita diri kita tuh, dari hati kita tuh ya bolak balik mundar mandir ya gitu ya. Seperti kan ya kita metik buahan di kebun kita, enak nggak? Enak kan? Ada orang, banyak orang, kita masuk aja kebun kita metik tuh, ada rambutan, ada buahan gitu kan, suka aja tak kayak dah itu metiknya orang banyak gitu, nggak apa-apa kan, hati kita tenang nggak? Nah, itu halal kan? Tapi kalau rambutan orang, ya, nah itu, ya, ini pun rambutan orang tuh dilihat, waduh ya, ini rambutan nih matang-matang, cakep, mana enak nih wantes ini, kan gitu, ya punya orang, ya nggak ada orang aja kita gimana, ya nggak ada orang gitu, ya nggak ada orang gitu nengok sono ada orang nggak ya, nggak ada orang tuh, tepi, tuh yang namanya begitu, dosa tuh, ya nggak halal. Itu ya, no, ya gampang jadinya bedainnya tuh ya. Nabi udah bikinin tuh caranya begitu ya, antara yang halal dengan yang haram. Jadi kalau yang halal tuh sama kita tuh enak aja gitu kan. Nah, tapi kalau yang halal, yang haram ya, hati kita nih ragu-ragu, nggak tenang apa gitu. Wakarihta ayat talia alaihin nas, dan kamu benci, nggak senang kalau ada orang yang lihat gitu ya. Pulpen kita jatuh di depan orang, kita pungut nggak? Pungut aja. Tapi kalau ada pulpen tuh di jalanan, nggak ada orang gimana? Ya, nah sih nengok sono, tahuan nggak ada orang, tuh ya. Nah itu berarti nggak, nah, tuh ya, tuh yang dinamakan tuh ya. Nah itu halal suri, ya halal suri begitu. Artinya layuk lamu asluhu lakin ma'a sukunil qalbi ilai, ya tidak diketahui itu dasarnya, dan juga hati tapi tenang ya. Orang kasih nih gitu enak kita terima, gilang alhamdulillah, orang kasih enak dah halal kan gitu ya. Entah dari mana nggak, hati kita nggak mikirin begitu dah ya, enak yang penting buka pakai ya itu dah ya tuh gitu ya. Nah, sukunil qalbi wa amma ma'a adami sukunil qalbi fa huwa subhatun. Adapun kalau hati kita ini enggak tenang ya, masih ragu-ragu ya, gua dibagi nih ya nasi wok nih dari mana ya? Iya. Tuh ya, tuh orang itu dari mana? Nah, itu berarti masih subhat tuh jadinya. Ya, karena hati kita nih belum nerima kan? Masih nanda tanya gitu kan gitu ya, jadi subhat ya kalau gitu ya. Kalau subhat kan ya ragu-ragu ya. Kalau subhat tuh ya, ini barang kita apa bukan itu ya, kita kata barang kita ya, kayaknya bukan itu subhat itu ya. Kayak Imam Ahmad bin Hambal tuh dalam contoh sono, dia pernah ya nggadein di punya apa tuh kencengnya tuh ya, kenceng kan ya, tahu ya kenceng. Kalau anak-anak kadang nggak tahu kenceng gitu ya. Kencengnya tuh tempat dulu orang masak kan gitu ya. Imam Ahmad bin Hambal tuh pernah nggadein tuh sama tukang sayuran ya kencengnya gitu. Nah ya taruh dah, begitu dia mau tebus nih ya, mau ditebus nih, mau diambil kencengnya, tukang sayuran ya
Nah, keluarin tuh, ada 2 kenceng itu, keluarin. Ya, dikata nih Tuan Syekh, nih kencengnya tuh untuk yang mana tuh? 2. Ya, ada 2. Itu sama. Nanti ya Imam Ahmad bin Hambal mikirin yang mana punya gua? Yang ini apa yang ini? Gitu. Ya, tahu gua ambil yang ini punya orang. Gua ambil yang ono, takut. Nah, kan ragu dia. Gitu. Akhirnya apa? Nggak jadi diambil, dipulangin aja duitnya. Tuh. Nih duitnya nih yang saya gadein, itu. Nah, tuh kencengnya ambil dah. Gitu. Kata tukang sayuran yang ini nih. Ya, kenceng ya Tuan Syekh yang ini. Kagak dah. Ya. Kenapa? Gua udah ragu. Oh. Ya, kalau kita ambil yang cakepan ya. Iya. Itu, kok kita itu nih sendal gua apa sendal bukan ya sama nih. Nah, yang cakupan dah. Gitu, kalau kita kan gitu ya, ambil yang baik, ya, yang bagus, buang yang jelek kan gitu kalau kita kan. Gitu ya. Nah, ya kalau kita ragu begini nih, udah tinggal aja gitu. Itu namanya subhat. Gitu ya. Nggak mau tuh diambil, tinggal aja deh gitu. Ya. Oh, ya, meskipun tuh dibilangin nih yang ini kagak dah, karena apa di hatinya tuh udah nggak percaya, ya, itu udah nggak yakin dah tuh, gitu, ya, punya dia yang mando gitu. Nah tuh ya, jadi ini kalau umpama orang berikan kepada kita tuh yang namanya halal suri, itu orang berikan kepada kita sesuatu, kita nggak tahu dasarnya, tapi hati kita tenang nerimanya, nggak ada perasaan tuh tanda tanya dari mana gimana gitu. Nah kalau di hati kita nih ada ragu, ada tanda tanya, nah itu berarti subhat, ya. Lebih bagus jangan gitu, ya, yang diambil gitu, ya, gitu, ya, yang diambil lah, ya, bagusnya subhat, karena subhat itu lebih bagus ditinggal gitu, ya. Nah siapa orang yang ya, nah biasa deketin yang subhat, nanti waqa'a fil harami, ya, gitu, ya, dia bakal lama-lama jatuh ke haram, gitu, ya. Kalau beli barang nih, Nah, di bawah harga normal dan gitu, kita ragu nih, jangan juga. ya jangan, ya itu kan bisa juga ngerusak pasaran, ya. Nah nggak mungkin kan gini. Iya, di Itu. bawah harga orang pasaran. Iya, harga orang pasaran, ya, terlalu murah, terlalu mahal kan gitu, ya. Kan ada lagi contohnya tuh, ya, dulu tuh di apa, ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin tuh, ya, diceritakan ada seorang salafus saleh, itu dia jual barang-barang tuh, ya, udah ditulisin tuh harganya nih sekian-sekian gitu, barangnya yang gini, gitu. Waktu dia mau sholat apa tuh, sholatnya mau sholat, gitu, ditinggal, disuruh pembantunya jaga, ya, pembantunya, ini lu jagain tuh barang itu udah ada harganya nih, kan gitu, ya. Nah ditinggal kan, gitu. Nah begitu ditinggal tuh kan sholat, begitu dibalik ditanya ada yang beli gak? Ada, gitu. Yang mana? Ini barang yang ini nih, gitu, ya, yang biasanya kayak kita dibeli apa harga 10.000 dah, kan gitu, ya, harga 10.000. Tapi dia belinya nih bukan 10.000, ya, itu 50.000, gitu. Ini orang nih, ini harganya yang kita jual 10.000, ya, dibelinya 50.000, begitu. Kalau kita enak, waduh, ya, untung. Nah dia ini salafus saleh ogah, gitu, ini, iya, harga 50.000. Lu ngapa jual 50.000? Saya nggak jual 50.000. Terus saya bilang nih harganya gini. Nah orang itu bilang, ini kalau barang ini nih, ya, di tempat saya harganya 50, ya, bukan 10, gitu, ya, itu katanya beli, gitu. Kalau di tempat saya nih harganya 50 bukan 10, gitu, ya. Nah udah kan, akhirnya habis itu dibayar, kasih duitnya kan, gitu, sama pembantunya nih. Nah di jalan kan, nah begitu tuh tuannya tuh yang itu tuh, ya, datang pulang, ya, cari orangnya, ya, disuruh cari tuh orangnya, nyari orangnya dari beli, ya, kembaliin tuh duitnya, gitu. Nah kalau nggak mau ambil tuh barangnya, itu, ya, kenapa diogat tuh, ya, naikin barang yang bukan harga pasaran di situ, meskipun tuh di kampungannya tuh harganya sekian,
tetap di sini gitu. Nah kalau kita kan enak, gue jual 10.000 dibeli 50.000, aduh, ya. Nah besok-besok bisa kita hargain 1.000, padahal pasaran kagak. Nah itu kan jadi subhat, gitu ya. Nah, kenapa jadi begitu? Nah itu ya dia ogat tuh ya, suruh parik gitu ya. Kalau dia nggak mau tuh ya dipulangin, dikembaliin duitnya, ambil barangnya. Gitu ya. Nah tuh ya. Nah tuh ya, ini halal suri gitu ya. Nah gitu ya, ma'a adam itu wa amma ma'a adami sukunil qalbi bahwa subhatun gitu. Nih yang dasarnya kita dikasih yaitu sesuatu yang kita nggak tahu dasarnya nih dari mana gitu. Nah amma ma'ulima ya asluhu, kalau emang diketahui dasarnya nih barang kita dikasih, nih orang dari mana nih barang gitu ya. Annahu min haramin, bahwa itu dari yang haram, bahwa haramun, maka itu juga haram. Ya kita tahu boleh metik punan rambutan orang, ya dibagi nih kami bagi, lah jangan, haram kan? Gitu kalau nggak tahu sih nenteng rambutan gitu, dicap nih waktu buka, alhamdulillah kasih nenteng, wah ya buka nih, gitu kan? Gitu kita nggak tahu kan? Tapi kalau lo tahu itu, ya kita tahu nih dia boleh metik. Dan orang tuh sono gitu ya, yang ada tadi tuh kebun rambutan tuh ya, diliwat situ nutik dibagi kita, lah jangan dan terima. Kenapa? Dasarnya kita tahu itu ya. Nah kalau tadi tuh nggak tahu gitu, kalau nggak tahu halal itu, asal hati kita tenang. Tapi kalau hati kita masih ragu, tanda tanya dia dari mana nih, nah itu subhat dah. Nah, itu ya. Nah, kalau kita tahu dasarnya itu haram, itu haram katanya. Ya, aslu annahu min haramin fa huwa haramun. Itu yang namanya halal sirpi. Ya, bukan halal suri. Nah, wa amma halalul sirpi, adapun halal sirpi ini ya, itu halal murni nih, emang benar-benar halal gitu. Falam yujad fi hadza zaman, ya kata pengarang ini Syekh Nawawi, ini nggak bisa kita dapetin zaman kita sekarang. Ya kalau kita mencari ya yang halal murni, ya benar-benar halal, katanya nggak bisa dah kita cari dapetin katanya. Yaitu yujad fi hadza zaman, illa kecuali ya yang bisa kita dapetin nih halal murni itu ya apa tuh, ma'al matori, air jani itu, ini murni halal ya karena dari Allah ya, itu halal benar-benar. Jadi kalau kita mau minum tadain itu, tapi tadainnya ya minumnya pakai tangan nih, iya ya tangan kita gitu, kita haus nih hujan, nah gini minum aja, mau buka gitu dah ya, buka pas banget tuh hujan, nah lari keluar sono gitu ya, tuh kita tadain gini. Itu juga kita deriknya di tanah kita ya, gitu halaman rumah kita, jangan yang untuk genteng sini ya, yang langsung ya dari langit. Jalanan? Hah? Jalanan? Ya jalanan masih boleh dah ya, karena umum tuh kan ya. Umumnya nggak ada pekarangan. Hah? Cuma nggak ada pekarangan, iya. Nah, nah jalanan dah karang mati dah, kita diri gitu, kita pakai tangan gini, nah minum itu baru halal sirpi, ya, murni itu halal. Nah kalau yang ngentuk genteng enggak, karena genteng yang bikin siapa? Gitu, pakai gelas, ya, kagak jadi juga, ya, nggak halal sirpi, ya, air hujannya benar, halal, gelasnya. Ya gitu ya, terus sampai gitu tuh kayak yang apa Ranen tuh yang puasanya orang yang khusus begitu ya, nggak mau gitu ya. Tuh katanya tuh zaman kita sekarang nih katanya nggak bisa kita dapetin tuh yang namanya halal murni katanya, nah kecuali air hujan katanya gitu ya, ilal ma'ul matar allazi nazala minas sama,
yang turun dari langit, ya huzu bikapihi, yang dia ambil dengan telapak tangan kita nih. Ya, ini yang dikerjakan tuh ya oleh Ibrahim bin Adham. Ya, Ibrahim bin Adham selama dia di Mekah nggak pernah minum air Zam-Zam. Ya, nggak pernah tuh dia Ibrahim bin Adham tuh. Ya, orang wali min auliyaillah tuh tahun 200-an gitu. Dia selama di Mekah tuh nggak pernah minum air Zam-Zam. Kenapa? Kagak punya timba sendiri, nggak nyambil air. Ya, yang ada di sono pakai dari pemerintah tuh. Ya, gitu. Pakai timba, pakai apa tuh gitu. Itu dari pemerintah. Ya, karena menurut dia ya harta yang dari pemerintah itu subhat. Itu bercampur tuh antara yang halal sama yang haram tuh ya, nggak mau dia itu ya, nggak mau ya. Selama di Mekah tuh jadi dia nggak itu. Kalau kita kan berebut itu orang boleh ketinggalan aja di gituan kita bawa. Oh ya, aman tuh ya. Kenapa nggak punya buat nyendok sendiri? Ya, kalau dia bisa nyendok sendiri tuh baru diminum maninya. Oh, ya, begitu tuh kelas dia tuh khusus makan yang halal begitu. Ya, jadi kalau dia orang-orang begini nggak ketemu makanan nama dia tuh yang halal, dia mauan lapar. Ya, kalau kita kan mauan kenyang. Itu, yarin dah, dari gua lapar kan. Ya, makan juga kan Cap ya. Iya, bisa dari lapar mendingan gua makan. Gitu. Kalau dia mohon ya, lapar, ya Rin, gue lapar. Itu tuh ya, tuh halal sirpi. Jadi ambil pakai tangannya bikapi minal hawa gitu ya, dari udara tuh datang. Gitu ya. Nah, itu tuh ya. Kaza apa dahu ba'dul masyaih. Begitulah yang diibadahkan ya sebagian para masyaih ya, para guru-guru ya, sana. Wapin Najmul Wahaj ya Lid-Damiri, di dalam kitab Najmul Wahaj ya karangan Imam Ad-Damiri, qala al-Qadi Husain, berkata Qadi Husain nih, wal aula fi zamanina, katanya yang paling utama pada masa kita sekarang nih. Ini masih dia dulu. Ya, Ibnu Salah itu tuh apa? Qadi Husain. Ya, Qadi Husain tuh hidup di tahun 600-an Hijriah. Tahun dia dulu, tuh kata dia. Gitu. Ya. Nih, kata dia nih. Gimana tuh kalau banyak dia tuh? Fi zamaninan pada masa kita nih ayyub tira alamain, yaitu ya yang paling bagus zaman kita ini katanya itu berbuka dengan air ya khuzu bikapihi, yang dia ambil pakai tangan telapak tangannya ya, dari mana? Minan nahri, dari kali. Itu Cep. Iya, nah gitu. Haji Munawar kan depan rumahnya tuh. Nah, jadi kalau mau buka ambil. Kalau nggak sakit lagi. Ya, gitu. Ini kali dulu. Ya, kalau kali dulu kan kita. Kata Bang Amin ngajarin nggak bener. Itu. Ngambil tuh. Kali dulu kan bersih. Ya kita minum pada kan dulu. Iya, mandi tuh, ada mandi ngapa bersih gitu. Ya, kalau sekarang sih jangan coba-coba. Iya, gitu. Ini kali dulu. Ya, ini dulu-dulu orang-orang yang di Mesir di mana kan itu kan, ya Sungai Nil. Ya, Sungai Nil kan itu termasuk kali apa? Air kali yang nomor 4 apa kan? Ya, gitu. Abdalul miyahi ma'un qad naba, summa zamzamu, summal kausaru, ya, summa bakil anhar, tuh yang keempat. Ya, air yang paling ya tinggi nilainya, paling bagus itu air yang keluar dari ya apa, jari-jari Nabi nih. Gitu. Nah, kemudian ya gitu. Nah, kemudian Zam-Zam, air Zam-Zam nomor 2. Nomor 3 baru air Telaga Kausar yang ada di sorga. Ya.
Air Kausar tuh air Zam-Zam itu lebih tinggi nilainya daripada ya, air Kausar di sorga. Itu ya. Nah, Kausar, nah baru Bakil Anhar. Nah, itu sungai Nil dulu. Ya, sungai Nil dulu kan juga kayak ya, kayak apa tuh kayak kali kita dulu. Ya, orang pada wat mandi, wat masak apa karena masih bersih, cuci gitu. Kalau sekarang sih nggak tahu dah tuh katanya sih gitu ya, Sungai Nil tuh. Ya, itu. Nah, kayak kita dulu kan ya, kali kita masih bening banget airnya kan. Ya, waktu orang nyuci beras, nyuci ini pada situ ya. Berarti ngerendam apa gadung kan. Ya, ngerendam gadung di situ. Tuh, ya. Itu orang kan kokaran ngerendam situ ya. Banyak lumut. Ya gitu dah, gitu. Ya. Tuh ya, dulu tuh. Nah, ini kata Imam ya Qadi Husain ya. Jadi katanya wal aula fi zamanina, yang paling utama nih pada masa kita nih, masa dia dulu gitu. Ayub tira alamain ya huzu bikapihi minan nahri. Dia ambil tuh diminum kalau kita mau buka, lari ke kali. Nah, cauk tuh ambil. Nah, buka dah minum. Tuh yang paling cakep. Sama dari minum ya aqua. Ya, minum apa tuh air-air gitu. Nah, bagus sono katanya karena itu halal. Ya, sirpi gitu ya. Tapi minan nahri liyakuna abad ya, abada ani subhat, supaya dia itu jauh daripada yang namanya subhat. Itu enggak subhat tuh ya, karena kali itu adalah umum ya, orang punya pemerintah tuh itu ya. Nah, subhat tuh enggak subhat. Fa inna subhata qad kasurat, maka sungguhnya yang dikatakan subhat itu banyak, udah ya, udah tersebar banyak tuh. Bima fi aidin nas, yang ada di tangan manusia ini, tangan kita ya. Jadi yang namanya subhat tuh di tangan-tangan kita ini udah banyak dulu ya. Kalau sekarang bukannya subhat, jadinya udah haram itu ya. Tuh ya, itu udah banyak tuh katanya di tangan-tangan nanti manusia. Tuh ya. Jadi supaya ya kita murni bebas daripada subhat, berbukanya tuh. Nah, begitulah caranya. Tuh kata Imam Qadi Husain itu ya. Nah, tuh ya. Ini tahun 600-an nih dia ngomong. Kalau tadi saya Nawawi ya, Banten tuh ya, 100 tahun yang lalu. Ya, dibilang zaman kita ini udah susah kita cari yang ya halal gitu ya, halal murni. Jadi kita pakai halal ya suri gitu ya. Tuh Nawawi gitu ya. Yang penting tuh ya kita orang kasih, kita nggak tahu dasarnya dan hati kita nerimanya enak gitu. Dah gitu aja udah. Kalau hati kita tuh ragu-ragu berarti subhat, jangan gitu ya. Tuh kata saya Nawawi, karena sulit kita dapetin zaman kita sekarang juga, kecuali dengan air hujan tadi juga tuh ya, yang kita ambil dari pakai tangan kita. Kalau mau ambil jangan benar-benar murni gitu. Nah, kata saya ya, nah Qadi Husain ya beginilah ya, hampir sama tuh dapat dia ya. Waqala al-Halimi, berkata Imam al-Halimi ya gitu. Al-aula ya, yang paling utama, paling cakep lagi kata dia nih Imam Halimi ya, ayyub tira, hendaklah dia berbuka ala sayin, atas sesuatu ya gitu ya, ya atas sesuatu mashatun naru ya, atas sesuatu yang dibakar sama api gitu, artinya yang dimasak gitu ya, kata Imam Halimi nih. Jadi yang bagus tuh zaman kita sekarang yaitu sesuatu yang dimasak dah gitu ya, kata Imam Halimi wat berbuka gitu. Nah, fa'il lam yajid, kalau dia nggak dapetin nih ya wat berbuka nih ya, makanan seperti itu yang dimasak ya, ghairal jima'i ya, selain daripada jima ya. Nah, aftara bihi, maka dia boleh berbuka dengan jima. Iya.
Tapi mau berbuka kagak ada, makanan kagak ada, ini kagak ada, Cep. Yang ada itu, Cep, ya, kue apem. Ya, yang ada kue apem loh. Ya, itu. Nah, itu udah habis apaan nggak ada. Ya, mau minumnya airnya nggak ada. Ya, mau makan nggak ada. Nah, supaya batal puasa udah beduk nih. Ya, maghrib apaan? Nyari kagak ada. Nah, ada itu. Udah beduk nggak kena kiparat kali. Ya udah beduk kagak. Kagak kena kiparat, kau belon sih boleh. Nah, nggak ada buat batalin supaya batalin. Nah, kalau nggak gitu nggak batal puasanya. Iya, habis nggak makan makanan kagak. Makan ini kagak ada, ini kagak ada. Apaan yang ada? Supaya tambah pedes dikecapin dulu. Itu ayo sedep itu Cep, ngadu habis ngadu apaan ayo dah. Iya, yang ada itu ya itu dah. Itu ya kayak apem dah tuh gitu. Hah? Kan tayamum. Nggak ada airnya nggak bisa mandi ya, dengan tayamum. Oh ya, supaya berbuka nih ya gitu. Masa udah beduk nggak berbuka ya? Hah? Iya, supaya membuka itu tuh ya, tuh kata Imam Halim ini ya. Jadi kan kita berbuka kan paling bagus kan pakai korma gitu ya, ya korma tuh ya, korma rutab gitu. Nah kalau enggak tamar tuh korma yang udah mateng gitu ya, yang sekarang kita ada tuh korutab yang mengkel ya. Nah tamar tuh yang udah matang. Nah kalau enggak ya nggak ada gitu, nah boleh pakai ya apa tuh kismis ya, anggur yang kering kan gitu ya. Nah kagak juga dapat itu ya. Nah ya buah-buahan dah, apa anda yang manis gitu ya. Nah gitu kan. Nah kalau nggak ada gitu, nah baru pakai ya, nah minuman itu ya. Nah minuman tuh ya, nah ya yang bagus ya kalau ada ya madu kalau enggak ya susu kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya gitu. Nah kalau enggak, nah baru apa yang ada dah itu ya. Nah makanan tuh yang buat kita ya berbuka ya. Di sini ya dikatakan gitu, kalau emang tuh nggak ada apa-apa ya gitu, mau berbuka ya pakai yang ada dah gitu ya. Hah? Yang penting batal udah puasa kan gitu kan. Jadi nggak apa, jangan kalau nggak dibatalin kan jadi kan puasa terus ya. Iya dari pagi sampai sore udah maghrib kagak berbuka ya. Iya nggak maghrib udah maghrib nggak berbuka juga. Nah kan jadi ntar terus aja gitu puasa terus ya. Jadi apa tuh, jadi wisol masih nyambung. Nah supaya nggak wisol hah? Iya, iya. Nyaurnya. Ya, nyaurnya sih kalau nyaur sih nggak penting Min. Yang gitu. Kalau berbuka kan penting buat batalin. Kalau nyaur kan nggak kayak itu. Ya kali mau nambah sih nggak apa-apa. Nah, wis adanya itu juga. Buat nyaur dah. Jadi buat buka mau nyaur. Gitu ya. Oh. Kami bingung nyaurnya. Nah ya itu kalau kagak jadi supaya batal kan, kalau gitu kan jadi ketahuan wah udah batal nih puasa. Nah besok baru terusin lagi kan gitu. Nah kalau kagak dibatalin ya kan terus-terusan tuh Berantem aja kalau jadi batal. Hah? Berantem jadi batal. Ya kagak juga, nggak juga berantem ya nggak batal. Kan yang namanya batal kan batalin puasa apa tuh? Masuk sesuatu ke makanan ke mulut. Nah ama itu kan kemarin kan jaga imsaku ya, sahwatul batni wa sahwatul ya. Nah itu kan faraj. Nah sekarang gitu untuk membatalinnya ya nggak ada apa tuh makanan yang masuk ke perut kita, yang ada ya. Ya, yang itu ya udah itu dah itu ya. Gitu ya. Supaya batal Cep gitu ya. Ini.
Mau dipraktekin Cap. Ini kalau kagak ada, nggak ada yang lain. Kalau masih ada yang lain sih jangan itu Cap. Iya. Kalau ada masih ada yang lain, ada air, ada apa, udah jangan yang itu, jangan. Itu nih kalau udah enggak, ya. Itu udah enggak dah itu doangan tuh ya. Tuh kali ya Halimi. Nah, intah tuh ya, selesai itu perkataan Imam Halimi itu fa illam yajid khairid jima at-tarabihi itu ya. Nah, bukalah dengan dia. Nah, terus lagi untuk kesempurnaan nih puasa wa adamul iktisari minal akli ya atau minal ukli ya dan tidak memperbanyak ya tidak banyak-banyak daripada makan ya minal ukli itu ukli aitoam ya jadi kalau yang namanya untuk sempurna nih puasa kita jangan banyak-banyak makan ya makan makanan gitu ya yang itu tuh ya minal ukli itu aitoamul halal dari makanan yang halal ya jangan banyak-banyak cukup dah ya sudah cukup aja gitu waktal iftari di waktu berbuka ya jadi waktu berbuka jadi banyak-banyak makan lah tuh gitu ya kalau kita kan ngancem ya gitu ya karena siang tadi nggak makan nah jadi buka ya godokin yang tadi gitu ya kalau banyak nih ono dikit ini dikit iya jadi banyak ya kan itu ya itu yang ini ya itu ya nasinya sedikit lauknya numpuk banyak ya jadi banyak kan gitu ya. Jangan banyak tuh makan tuh katanya tuh amul halal ini tuh amal halalnya waktal iftar waktu berbuka bihaitsu yamtaliu ya yang sekiranya memenuhi itu ya begitu paman ya yang sekiranya memenuhi mulut tuh min wi'ain abghada ilallahi ta'ala azza wajal min batnin ya bukan ya gitu jadi ya min haitsu yamtaliu titik ya jadi jangan memperbanyak makanan yang halal di waktu berbuka sekiranya itu memenuhi perut gitu nah pama min wi'ain ya jadi bukannya paman ya pama mak ya tidak ya mak napi pama min wi'ain abghadu ilallahi azza wa jalla min batnin muli'a min halalin tidak ada ya sesuatu ya wadah ya yang Allah benci ya yang Allah sangat benci ya gitu apa min batnin dari perut mulia min halalin yang diisi dari makanan halal ya jadi satu wadah yang Allah sangat benci itu yaitu ya perut yang kita isi dengan makanan yang halal tuh ya nah kalau yang haram ya hampir lagi yang halal aja perut kita kenyang sampai ya kekenyangan itu Allah benci ya yang penting kenyang aja udah jangan kenyangan kalau kenyang tuh nggak apa-apa ya karena kenyang tuh batas yang Nabi bilang tuh ya itu makanan tuh ya hasbu mri'in ya kan gitu lukaimatun yukimna solbahu cukup beberapa suap tuh ya makanan yang dapat menegakkan tulang punggung seseorang itu Nabi bilang ya lukaimat ya tasgir dengan jamak ya jadi tasgir dengan jamak tasgir ya lukmatun ditasgirin lukmatun suapan kalau suapan nih 5 jari gitu nah kalau lukaimatun ya suapan kecil 3 jari ya kalau 2 jari makruh ya Nabi nggak kasih ini jangan makan pakai sumprit apa-apaan tuh ya sumpritan tuh yang begitu Cap tuh ya kalau mie kan gitu ada juga yang mie yang apaan kok yang udah bisa sih mie ya itu yang bundar aja bisa ya kan gitu ya kayak bakso bundar kan dijepit masih bisa gitu ya yang udah bisa kalau gitu sih nggak ada melejit ya kayak bisa jangan tuh itu ya termasuk makan dengan 2 jari itu Nabi makruhin dia tuh orang sombong artinya yang gitu ya jangan jadi biasain
Ya, juga kalau kita makan begini juga aneh. Ya, itu nyawat. Agak 3 jari. Ini lukaimatun, suapan kecil. Kalau lukmatun nih suapan 5 jari. Gitu, ya. Nah, jadi lukaimatun 3 jari nih, tuh, ya. Nah, gitu. Tuh Nabi kata lukaimatun beberapa suap jamak. Kalau jamak tuh dari 3 ke berapa? Ya, kalau Ibu Nahu dari 3 ke 9 dijamain. Kalau udah 10, 11 mufrad lagi kan? Gitu. Ya. Kalau mufrad, kalau sunono, ya, gitu. Kitabun jamaknya kutubun, salah kutubin. Kan gitu. Ya, sampai tis'atu kutubin. Kalau udah asyarat tuh 10 balik lagi. Asyarat tuh kitabin. Ya, ihda asyarat kitaban. Tuh itu ya, mufrad lagi. Nanya Nabi itu jamain. Nah, jadi cukup buat isi tunjang menunjang nih tulang sulbi kita itu beberapa suap. Itu antara dari 3 suap sampai luapan yang kecil 3 sampai 9. 9 suap segini. Ini. Nah, kalau emang itu cukup udah segitu kata Nabi. Nah, kalau sekiranya itu enggak cukup, ya Nabi suruh tambahin lagi nih. Ya, boleh tuh perut kita tuh kenyang, jangan sampai kekenyangan, yaitu ya dengan nambahin apa sulusun li sarabihi wa sulusun li ta'amihi wa sulusun li nafasihi. Bagi perut kita ini sepertiga watt makan, sepertiga watt makanan, sepertiga watt minuman, sepertiga watt napas. Gitu, jangan sampai kita makan minum kebanyakan, jadi ngap-ngapan. Ya, habis ruangan watt apa? Buat napas keisi itu biasanya kita kalau bisa berbuka kan itu ya minum ya nggak cukup segelas 3 gelas kan gitu kurang sih ya tambah makan ada sayurnya ada apanya wah penuh dah kan itu ya. Nah itu ya tuh Nabi yang kasih tuh ini cukup ya Allah tuh Nabi kata tuh inna tuh pama ya gitu Nabi kata tuh ya, jadi tidak ada sesuatu bejana yang paling Allah benci pama min wi'ain abghadu ilallah. Tidak ada satu wadah yang Allah benci itu, yang Allah paling benci min matnin muli'a min halalin. Perut yang diisi dengan makanan yang halal. Itu ya. Nah, itu ya. Nah, ya, jadi ingat nih kalau lagi berbuka ya, jangan keterlaluan. Itu ya. Nah, isi indah dulu. Hanya Nabi anjurin kan kita apa tuh ya berbuka sedar batalin dulu dah ya kan Nabi begitu batalin habis batalin nah sholat dulu itu nah habis sholat tinggal terusin dah kalau masih ada yang perlu diterusin itu ya. Nah boleh tuh tambahin tadi kan baru minum doangan atau pakai korma. Nah udah sholat dulu itu yang paling abdol yang Rasulullah kerjain. Tapi kalau menurut Ibnu Arabi ya itu sembahyang dulu baru makan baru minum batalin ya. Kalau Ibnu Arabi nih ya gitu kalau menurut dia tuh gitu kalau berdasarkan hadis Nabi ya dalam riwayat tuh semua Nabi batal dulu baru sholat gitu. Tapi Ibnu Arabi enggak ya karena dia punya ya pikiran lain tuh pendapat dia. Kenapa ya kita ini kata dia ya begitu masuk waktu maghrib secara hukmi udah batal secara hukum puasa kita udah batal ya secara hukmi. Tapi secara apa tuh secara hissi ya zahir belum kan kita belum masuk apa nih. Tapi secara hukmi itu udah batal kita. Begitu masuk du maghrib, udah berarti kita udah nggak termasuk nggak puasa. Gitu. Hanya kata Ibnu Arabi ya yang bagus ya kita utamakan panggilan Allah daripada panggilan hawa nafsu. Ya, kalau makan panggilan hawa nafsu kan? Ya, gitu kan? Gitu kata Ibnu Arabi nih. Ya, coba kita pikirin gitu. Ya, jangan kita salahin. Itu ya banyak kan orang secara pintas saja kan disalahin nggak nurut apa nih ya menurut hadis yang begitu. Jangan kita coba kita pikir kalau menurut Ibnu Arabi jadi kita utamakan panggilan Allah ya. Kalau sholat panggilan apa? Panggilan Allah kan ya begitu beduk sholat Allah wajibin pada kita panggil suruh apa? Sholat kan
Ya itu, ya. Nah, kalau makan itu panggilan hawa nafsu. Mana yang kita utamakan? Ya, kata Ibnu Arabi, utamakan panggilan Allah. Gitu, karena kita yang namanya batal tuh udah secara hukmi udah batal. Karena udah kalau udah maghrib nggak ada orang yang namanya puasa. Nah, sehingga tuh ya Ibnu Arabi ya masukin lagi kita tuh tadi udah batal tuh secara hukmi. Nah, gitu supaya kita dapat tuh ya nilai yang lebih tinggi lagi wa atimmus siyama ilal lail. Itu kan Quran. Gitu. Ya, wa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan tuh puasa kamu sampai malam. Nih ya, artinya tuh tadi kita udah batal nih puasa kita udah kan yang siang. Nah, ini kita tambahin tuh. Ya, puasa lagi dikit. Begitu nih batal, kita kan belum makan tuh. Nah, berarti kita udah masuk dalam puasa malam itu. Jadi dapat tuh ya. Yang Allah bilang wa atimmus siyama ilal lail, sempurnain tuh puasa kamu sampai malam itu tuh ya. Itu menurut Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi itu selalu diutamakan ya, nah, sembahyang dulu baru makan. Kalau dia gitu ya, kalau yang berdasarkan tuh hadis-hadis semua itu mengatakan tuh kan Rasulullah makan dulu baru sembahyang. Kita kan biasanya kelancopan nih, makannya nggak cukup dikit. Ya, makannya banyak. Akhirnya waktu maghrib apa? Liwat. Ya, hampir lagi menurut Imam Syafi'i yang namanya waktu maghrib itulah so. Nanti maghrib tuh dikit. Ya, waktu maghrib tuh begitu maghrib beduk ya, uduk ya. Nah, sholat, qomat, sholat ya. Begitu selesai bayang 2 rakaat dianya habis waktu maghrib. Kira-kira berapa menit? Yang gitu, ya, kok enggak cep, ya, kelamaan, itu, ngapa? Yang itu kau jadinya, yang mana? Imam Syafi'i. Iya, kau jadi itu. Kalau kodim kan agak lama. Ah, iya, kalau kodimnya, kalau kodimnya kan udah ada kalau jadi kan dihapus, dinasah. Enggak, maksudnya dalam hal ini ulama kita banyak kan pakai kalau kodim. Iya, kalau kodim, iya, padahal kan yang udah di ini nama Imam Syafi'i kan, kau jadi. Kayaknya mau tamat dia mau jadiin itu ya, kalau kodim itu udah dinasah itu ya itu. Nah, kalau kita kan kebanyakan tuh gitu, jadi liwat dah kan gitu. Berarti masih zaman sholat di gubuk dulu, di rumah. Iya, di gubuk jalan berak mandi. ya iya ngerokok dulu gitu. Udah keburu dekat isya, udah keburu habis tuh maghribnya gitu ya. Itu ya. Jadi kalau Ibnu Arabi itu begitu. Jadi ngelihatnya tuh gitu. Jadi utamain panggilan Allah daripada panggilan hawa nafsu, panggilan perut. Itu panggilan perut kan panggilan hawa nafsu. Nah gitu ya. Tapi bagus sih kalau kita buat begitu, buat kesehatan tuh cakep. Ya, buat kesehatan gitu ya. Jadi kita tuh kalau habis perut lapar nih, ya kosong. Ya, kalau kita langsung isi itu jadi bahaya kan? Ya, bagusnya kan? Ya, nah ya tahan dulu, gitu. Ya, nanti kira udah itu baru, ya, nah ya baru kita makan tuh. Kalau sholat berbayang-bayang itu, Hah? kalau sholat lagi sholat. Iya, jangan dibayangin dah. Segala makanan begitu aja dibayang-bayangin. Itu. Ngabisin orang. Iya, kalau yang begini sih kagak bisa dikerjain di musola di masjid yang buka bersama. Iya, kerjainnya sendiri. Gitu, bukanya sendiri. Kalau kita buka di masjid diomelin orang. Iya, nggak bisa cep gitu. Iya, lu begitu beduk udah sembahyang dulu, baru gitu. Ya, iya, diomelin. Agak, kalau yang begini nih kerjaan begini buat ya pribadi. Itu nggak bisa kita ya buka ya bersama tuh begitu, nggak bisa. Nah, yang model begini nih kayak Ibnu Arabi tuh gitu ya. Nah, kalau Syiah kan bukannya gitu. Kalau Syiah dia memang sengaja takhirin gitu. Jadi waktu maghrib nih umpama jam 6 lewat 5 menit gitu. Ntar setengah 7 baru buka dia buka. Memang sengaja ditakhir gitu ya. Itu juga emang menurut
ya pendapat dia sih gitu ya, masih gitu ya, takhir gitu ya, kalau kita enggak gitu. Hanya kalau Ibnu Arabi itu bukannya gitu. Jadi begitu kita selesai itu sholat gitu, itu beduk kita sholat, habis sholat itu udah langsung makan gitu ya. Gitu kalau Ibnu Arabi. Jadi kita utamakan panggilan Allah daripada panggilan perut ya, panggilan hawa nafsu katanya itu ya. Nah itu ya. Nah, ya tuh ya. Nah, tuh ya di anal maksud ya gitu wi'aun abghadu min batnin mulia min halalin li anna maqsuda saumi al-hiwa'u, karena tujuan daripada puasa itu al-hiwa. Hiwa artinya al-ju', yaitu lapar. Jadi tujuan puasa itu supaya lapar. Apa tujuannya lapar itu? Wakasrul hawa ya, dan juga menghancurkan ya hawa nafsu, litaqawiyan nafsu alat taqwa, supaya kuatnya jiwa kita ini ya untuk takwa kepada Allah. Kaza qala al-Ghazali fil Ihya, ya begitulah apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam ya kitab Ihya Ulumuddinnya tuh ya. Jadi jangan terlalu banyak mengisi perut kita tuh waktu ya berbuka gitu ya. Nah ya cukup dah ya, sekedar yang ya kita terisi perut kita, jangan sampai banyak-banyak habis itu ya. Sampai sini lo wayan bagi gitu ya. Nah. Mungkin ini kali saja yang dikatakan hadis aksaru ahlil jannah al-balha. Kebanyakan penduduk ahli surga itu orang dulu. Ini kan kalau dia tadi kayak dagang orang beli 50, iya. 10.000 pulangin. Ya kan? Iya. Kalau menurut kita bodoh. Iya bodoh banget kan gitu. Ya. Itu aksaru ahlil jannah tuh al-balha ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kulli fayassir lana ma nahnu fi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna min al-ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' la yasha wa amalin la yurba wa du'ain la yusma wa na'udzubika min ula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.